Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Tuhan dan selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Untuk yang leluasa, dipersilakan dapat berlutut. Pertama-tama, mari kita mengaku dosa, memohon belas kasihan dari Allah, supaya dengan darah Yesus Ia menghapus dosa-dosa kita, dan kita dapat berbicara kepada Allah Bapa kita yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Bapa dan Allah dari Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari yang cerah ini kami kembali mengucap terima kasih dan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Engkau, karena Engkaulah yang bertahta di atas puji-pujian dari malaikat pilihan dan manusia pilihan yang sudah Engkau beli dengan darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari perhentian, hari Sabat yang Engkau telah berikan kepada kami manusia, sehingga kami dapat berhenti dari segala pekerjaan kami dapat dihimpun di ruang kebaktian ini, di gereja Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami sadar kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami telah berdosa sejak nenek moyang kami, Adam dan Hawa. Bahkan kami sendiri juga telah berdosa, melanggar hukum Taurat-Mu. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tahu sesuai dengan perintah-Mu, kami harus mengaku dosa kami. Dan ketika kami mengaku dosa, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Dengan darah Yesus, Engkau akan menghapus semua pelanggaran kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mengaku akan dosa-dosa kami. Mohon Engkau mengampuni kami dari segala pelanggaran kami. Kami juga mau berdoa supaya Roh-Mu menaungi kami dalam kebaktian, baik di ruang kebaktian ini, dan juga anak-anak, dan juga di kelas kebaktian usia indah, kebaktian anak, dan kami di sini dapat menyembah Engkau melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama-sama. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Pakailah gereja-Mu ini secara kolektif dan juga secara pribadi kami orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Engkau mengutus kami. Ya Bapa, Engkau menolong pelayanan gereja ini, khususnya nanti setelah kebaktian, para remaja pemuda dan umum akan belajar dari firman-Mu sebagai persiapan untuk reafirmasi iman dan juga baptisan, bahkan masuk menjadi anggota gereja. Kiranya ya Bapa, ini merupakan awal dari anak-anak-Mu untuk belajar firman-Mu terus menerus, sehingga rohani mereka semua bisa bertumbuh dan mereka dapat melayani Engkau juga. Ya Bapa, kami saat ini mau berdoa juga untuk gereja-Mu, pelayanan di Kuburaya dan juga di Siantan yang sekarang sedang berlangsung kebaktian pada minggu kedua dan minggu keempat untuk kebaktian pagi. Bahkan kebaktian matahari terbenam sore hari nanti di Sungai Raya Dalam. Kiranya melalui pertemuan dari anak-anak-Mu, kami dapat mengajak keluarga kami yang belum percaya Yesus bisa datang mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan khususnya saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, baik itu sakit yang umum maupun yang terinfeksi COVID-19, kiranya Engkau menyembuhkan mereka.
Karena Engkau adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan penyakit-penyakit kami, bukan hanya penyakit jasmani, tetapi juga penyakit-penyakit rohani. Ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan kekurangan ekonomi, Engkaulah yang mencukupi segala yang mereka perlukan. Yang mengalami pergumulan kehidupan dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, kiranya Engkau yang membuka jalan. Ya Bapa, saat ini kami juga mengucap syukur untuk bangsa Indonesia, karena Engkau telah memimpin pemerintahan pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, sehingga vaksinasi tetap dapat berjalan dengan taraf yang meningkat, dan juga kasus dari COVID-19 sudah menurun. Semua ini adalah kebaikan-Mu kepada bangsa Indonesia. Kiranya ya Bapa, kebaikan ini kami dapat ucapkan terima kasih kepada Engkau, dan anak-anak-Mu yang ada di bumi pertiwi ini dapat mengabarkan Injil Yesus mulai dari Irian sampai ke Aceh. Engkau memakai ya Bapa para anak-anak-Mu untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Engkau menempatkan kami semua. Ya Bapa, kami saat ini mau menyerahkan pelayanan gereja-Mu ini, khususnya pelayanan anak, pelayanan pembesukan, pelayanan pekabaran Injil. Kiranya melalui pelayanan-pelayanan ini lebih banyak orang bisa percaya Yesus, dan melalui pelajaran firman-Mu lebih banyak kami yang mau sungguh-sungguh belajar firman-Mu, dan bukan hanya belajar tetapi mau melayani Engkau di akhir zaman ini. Ya Bapa, saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk anggota gereja yang masih menempuh pendidikan. Kiranya Engkau menyertai mereka, karena mereka sudah kembali ke sekolah untuk bersekolah secara tatap muka. Kiranya mereka Engkau berikan kesehatan bukan hanya jasmani tetapi juga rohani mereka. Ya Bapa, kami juga ingat akan keluarga kami yang merantau ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Kiranya Engkau memimpin mereka kemanapun mereka bertempat tinggal, mereka menemukan persekutuan orang-orang percaya untuk bersama-sama bahu-membahu, bukan hanya menyembah Engkau tetapi juga dapat melayani Engkau. Ya Bapa, kami saat ini mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan, yaitu pendaftaran bukan hanya SD Kristen Kalvari tetapi juga TK Kristen Kalvari sudah Engkau berikan, yaitu NPSN. Kami menyerahkan anak-anak yang belajar di sana, yang saat ini belajar secara online ataupun PJJ. Kiranya mereka bukan hanya diberikan kepandaian, tetapi mereka juga dapat belajar firman-Mu. Dan yang paling penting, mereka bisa percaya Yesus, dan mereka Engkau jaga satu keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga saat ini menyerahkan ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya pada saat ini kami datang dengan keadaan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kehidupan kami yang saat ini sedang berlutut berdoa kepada Engkau. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, apapun yang kami perlukan. Kami percaya karena Engkau adalah Bapa kami, semuanya yang kami perlukan akan Engkau sediakan. Ya Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kami sadar pikiran kami terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Kami perlu bantuan dari Allah Roh Kudus untuk menjadi maha guru kami, supaya kami bukan hanya mengerti akan firman-Mu, cinta akan firman-Mu, kami juga mau merenungkannya siang dan malam, melakukan bahkan memberitakan Injil Tuhan Yesus dan firman-Mu, sehingga nama-Mu ya Bapa, nama Putra-Mu dan nama Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan. Demikianlah ya Bapa doa kami panjatkan dengan ucapan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami dan yang sudah bangkit dari kematian, bahkan Ia sudah duduk di sebelah kanan-Mu dan kelak akan datang kembali tidak lama lagi. Di dalam namanya saja kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur bahwa kita dapat belajar ya dari
sejarah gereja yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita simak Kisah Para Rasul, walaupun terdiri dari 28 pasal, tetapi pada pasal terakhir, ayat terakhir, ini adalah satu dari 3 kitab di dalam Perjanjian Baru yang tidak diakhiri dengan kata amin. Tidak ada kata amin. Kalau kamu melihat Injil Matius, ada kata aminnya. Wahyu ditutup juga dengan kata amin. Mengapa Kisah Rasul tidak ada kata amin? Karena kesaksian ya dari orang-orang percaya sejak Yesus naik ke sorga sampai Yesus datang kedua kali, itu menjadi isi dari kitab ini yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena apapun yang terjadi di antara umat Tuhan, Tuhan punya videonya, Tuhan punya catatannya tersendiri, dan nanti kita akan tahu bagaimana sesungguhnya kisah kesaksian umat Tuhan ini akan ditutup pada saat Yesus datang kedua kali. Makanya sangat menarik mempelajari Kisah Para Rasul, kisah yang belum selesai, dan kisah ini terus berlanjut. Di mana Injil diberitakan, gereja-gereja Tuhan Yesus berdiri, Tuhan itu punya catatan. Termasuk hari ini waktu kita berkebaktian di masa pandemik, Tuhan tahu siapa-siapa yang hadir. Tuhan juga tahu siapa-siapa yang tidak hadir karena sakit COVID-19. Dia tahu. Nah, kita sudah melihat dalam Perjanjian Baru, di dalam warta gereja sudah dicantumkan ya 4 kali 4, di mana di dalam Alkitab ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Injil itu terdiri dari 4 hal yang akan kita pelajari lebih detail waktu kita mengikuti pelatihan pada bulan Oktober mendatang, tanggal 20. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, Dia sudah dikubur. Yang ketiga, Dia sudah bangkit dari kematian. Yang keempat, Dia sudah menampakkan diri. Jadi waktu Dia menampakkan diri, karena Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada orang yang belum percaya, maka Dia tugaskan kepada orang-orang yang sudah percaya untuk pergi mengabarkan Yesus sudah mati untuk dosa kita, Dia sudah dikubur, Dia sudah bangkit. Sehingga orang yang tidak melihat Yesus yang sudah bangkit, karena kita berkata-kata bersaksi kepada mereka tentang 4 hal ini, dan Roh Kudus menggugah lubuk jantung mereka sehingga mereka percaya pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Segala bangsa, pergi. Kalau kamu membaca Kisah Para Rasul, begitu banyak nama-nama kota, begitu banyak nama-nama dari peristiwa, termasuk yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Judul khotbahnya adalah misi-misi pertama dari amanat agung untuk mengabarkan tentang Injil Tuhan Yesus, mendirikan gereja Tuhan Yesus dari Yerusalem, Yudea, ini Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, bumi ini bulat, di mana ujungnya? Di mana ujungnya? Ujung bumi di zamannya Tuhan Yesus dan para rasul itu di kota Roma, pusatnya dunia pada saat itu. Nanti kita akan belajar dari perikop yang tadi kita baca, bagaimana Injil Tuhan Yesus itu diberitakan oleh para rasul sampai ke ujung bumi. Tadi kita sudah membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-30.
Di situ dapat kita pelajari ada 6 peristiwa misi-misi yang pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Tuhan membuat misi ini dapat dilaksanakan dan dicatat di Kisah Rasul pasal yang ke-11 ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 19 sampai nanti ayat 30, ada 6 hal. Yang pertama, ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar. Tersebar dari mana? Dari Yerusalem. Mereka tersebar karena apa? Karena Tuhan mengizinkan penganiayaan. Jadi orang-orang yang percaya Yesus itu dibenci. Orang-orang yang percaya Yesus itu dianiaya bukan hanya oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka juga dianiaya kelak oleh kerajaan Roma. Kerajaan Roma. Dan mereka di sini dikatakan tersebar. Kenapa? Karena penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca dalam pasal 7, yaitu peristiwa di mana Stefanus itu dilempari batu sampai mati. Ini orang-orang Yahudi menganiaya Stefanus. Nah, karena penganiayaan ini mereka itu tersebar sampai ke mana? Coba lihat di peta bagian yang terakhir di Alkitab kita, silakan dibuka. Ini adalah dunia perjanjian baru. Dari Yerusalem, kemudian orang-orang yang berada di gereja Yerusalem ini menyebar sampai kemana? Di situ dikatakan oleh Alkitab ke Finisia. Finisia itu di mana? Sidon. Lihat ya, ada kota Sidon di situ. Kemudian sampai kemana? Pulau Siprus. Jadi mereka menyebar ke Siprus sampai ke Antioquia. Di sini Antioquia adalah nama kota yang banyak ya di dunia perjanjian baru. Belasan kota bernama Antioquia. Tapi ini Antioquia di Syria. Ini merupakan kota di zaman Tuhan Yesus, itu adalah kota terbesar di dunia ketiga. Kota terbesar dunia pertama itu Roma. Kota terbesar dunia kedua itu Alexandria di Mesir. Jadi ini Antioquia Syria, di mana orang-orang percaya yang berbangsa Yahudi, mereka itu terpencar ya sampai ke Sidon, Finisia, Pulau Siprus, Antioquia Syria. Namun mereka yang terpaksa mengungsi ya, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Mereka itu memberitakan Injil. Ya, tadi saya sudah katakan, Injil itu 4 buku, Injil itu 4 hal, Injil itu 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa, ya, segala suku. Kalau kita periksa zaman sekarang ada 6.000 bahasa suku. 6.000 ya. Pergilah kamu, jadikanlah segala suku. Suku Dayak juga banyak. Ada Dayak Ahe, ada Dayak Iban, ada Dayak Kayan, beda-beda bahasanya. Ya, Dayak Iban bahasanya beda dengan Dayak Kayan. Jadi beritakanlah Injil dalam bahasa-bahasa ibu mereka. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan sebagainya. Jadi beritakanlah Injil dalam bahasa Melayu, bahasa Hakka, bahasa Teochew, bahasa Hokkien. Itu perintah Yesus dengan pergi. Nah, mereka itu dipaksa untuk pergi loh. Kenapa? Karena mereka dibenci oleh orang Yahudi. Sampai Tuhan mengizinkan Saulus ya, kemana-mana pun dia pergi, kerjanya Saulus, hobinya Saulus menangkap orang Kristen. Kamu bayangkanlah kalau sekarang ada orang hobinya ya membenci orang Kristen, mengejar orang Kristen, menangkap orang Kristen. Gereja ini akan porak-poranda. Jadi mereka tidak bisa di Yerusalem, mereka pergi. Tadi sudah kita lihat di peta bagian akhir Alkitab, mereka perginya itu ke arah utara, ya, ke Finisia itu di Sidon, ke Pulau Siprus, dan ke Antioquia, kota yang ketiga terbesar di dunia. Tuhan tempatkan Antioquia itu di bagian selatan dari Yerusalem, supaya ketika gereja Yerusalem yang rata-rata orang Yahudi, ketika mereka mengungsi sampai di kota Antioquia Syria, mereka di situ
akan memulai babak baru dari gereja Tuhan Yesus. Artinya begini ya, kemanapun orang Kristen dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sudah punya rencana loh. Jadi mereka itu mengungsi ke kota nomor 3 terbesar di dunia. Jakarta termasuk kota besar di dunia. Kenapa gereja dibawa ke situ? Nanti kita lihat ya, itu pelajaran pertama. Misi pertama, gereja Yerusalem diporak-porandakan. Kita pikir gereja ini akan bubar, ternyata enggak, semakin berkembang oleh penganiayaan. Dan waktu sampai di 3 tempat, di Finisia, itu di Sidon, Tirus Sidon, kemudian di Pulau Siprus, sampai di kota nomor 3 terbesar di dunia, yaitu Antioquia, Syria. Ini misi amanat agung yang pertama. Yang kedua, ayat 20-21. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang dari Pulau Siprus dan orang Kirene. Nah, kamu lihat bagian belakang lagi peta. Makanya di sini ada globe ya. Kirene itu ada di Afrika. Ini ya, di Libya. Jadi orang-orang percaya dari Pulau Siprus dan dari Libya, jauh jaraknya, mereka pergi ke Antioquia di sini. Kenapa begitu? Karena gereja di Antioquia, di kota nomor 3 paling besar di dunia ini, gerejanya itu bertumbuh berkembang. Sehingga orang-orang Kristen dari Kirene, dari Siprus, mereka dikirim oleh Tuhan Yesus menuju ke Antioquia. Ya, seperti biasa ya, kalau kita mendengar sebuah tempat ekonominya lebih baik, orang-orang dari tempat yang ekonominya kurang baik akan berimigrasi ke situ. Contohnya ya, banyak orang Indonesia yang merantau sampai ke Australia, merantau ke Taiwan. Kenapa mereka mau merantau dari Kubu Raya ini ke sana? Karena ekonomi di sana lebih bagus daripada di sini. Ini juga begitu. Tuhan sengaja membawa gereja itu sampai di kota yang sangat-sangat makmur, yang besar sekali jumlah penduduknya. Nah, waktu gereja di Antioquia berkembang, maka orang-orang dari Siprus, orang-orang Kirene, mereka pergi ke Antioquia, ayat 20-21 ya. Kemudian mereka mulai mengabarkan Injil ya. Sebelumnya hanya mengabarkan Injil, ayat 19, kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi di sini ayat 20-21, misi pertama, Injil itu mulai dikabarkan bukan lagi kepada kalangan orang-orang Yahudi yang 12 suku, tetapi kepada orang-orang yang berbahasa Yunani. Nah, kalian sudah belajar kan minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, di mana Petrus Tuhan pimpin ke rumah Kornelius, orang yang tidak bersunat, orang kulit putih, sehingga mata dari para pemimpin gereja mulai dibuka oleh Tuhan bahwa Injil ini yang kalian hanya kabarkan kepada orang-orang Yahudi, sekarang harus diberitakan kepada semua bangsa. Dimulai dengan orang-orang Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani adalah seperti zaman sekarang bahasa Inggris, bahasa internasional pada zaman itu. Walaupun yang menguasai dunia saat itu adalah kerajaan Roma itu di kantor mereka menggunakan bahasa Latin. Ya, kalau kalian belajar kedokteran, istilah-istilah dalam dunia kedokteran itu bahasa Latin. Ingat ya. Tetapi bahasa internasional itu adalah bahasa Yunani. Dan di dalam ayat 20-21 dikatakan di situ mereka mulai memberitakan Injil dalam bahasa Yunani bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Ini intinya dari Alkitab. Ya, kalau kamu ditanya apa sih inti dari Alkitab? Yesus adalah Tuhan. Kalau manusia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka waktu dia mati dia pasti masuk neraka.
Nggak ada berita lebih penting daripada itu loh, yang harus kita percayai, yaitu Yesus adalah Tuhan. Nah, itu yang mereka beritakan, Tuhan yang sudah menjelma jadi manusia, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit dari kematian, dan dia sudah mengalahkan maut. Itu yang mereka beritakan. Yesus adalah Tuhan kepada orang-orang yang berbahasa Yunani, dan dengan mereka tangan Tuhan menyertai mereka. Kalau kita berbicara tentang tangan Tuhan, itu berbicara tentang apa? Kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan menyertai mereka, dan dikatakan oleh Alkitab, sejumlah besar orang menjadi percaya dan bertobat berbalik kepada Tuhan. Ini berita yang paling menggembirakan, di mana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengarkan Injil Tuhan Yesus, orang yang berdosa bisa percaya pada Yesus. Itu adalah kemenangan yang paling utama di dunia ini. Manusia di dunia ini seringkali senang dengan yang namanya sukses ya. Kita ingin kita berhasil dalam sekolah. Mana ada orang yang masuk sekolah tidak berharap dia tidak lulus sekolah. Orang yang bekerja juga mengharapkannya ada hasil dari pekerjaan itu. Tetapi kita harus tahu ya, bahwa ada satu hal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, di mana dia bangkit dari kematian. Itu adalah keberhasilan yang paling utama di seluruh dunia. Di mana Tuhan Yesus ya, yang sudah bangkit, kalau kita beritakan tentang dia yang sudah bangkit, orang itu percaya pada Tuhan Yesus, maka orang yang berdosa itu akan langsung ya, otomatis hidupnya berubah 180 derajat. Seperti Saulus, ketika dia percaya Yesus, sebelumnya dia adalah teroris, sekarang dia menjadi misionaris pengabar Injil. Kenapa kita harus ceritakan Yesus yang sudah kita percayai loh kepada orang yang belum percaya Yesus, seperti yang terjadi di sini. Dan kalau kita bercerita tentang Tuhan Yesus, dan orang yang mendengarkan Yesus belum pernah mendengarkan Yesus, dan dia percaya Yesus, itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja sehingga orang itu menjadi orang yang diangkat jadi anak-anak Allah. Sebelumnya manusia itu menuju kepada kebinasaan, tetapi sekarang karena mereka mendengarkan tentang Tuhan Yesus, mereka percaya, dikatakan berbalik kepada Tuhan loh. Yang sebelumnya menuju maut, tetapi setelah mendengarkan Tuhan Yesus, mereka berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka diselamatkan. Jadi pertama, Tuhan pencarkan gereja dari Yerusalem ke 3 tempat, yaitu di Siprus, di Syria, dan satu lagi di mana? Di pulau, di tempat yang disebut Tirus dan Sidon. Nah sekarang Injil di kota Antioquia berkembang lagi loh. Bukan hanya orang Yahudi saja yang mendengarkan Injil Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang berbahasa Yunani. Ya, karena bahasa Yunani itu seperti di Indonesia sekarang, kita di Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Apakah kamu ya dari Sumatera, apakah kamu dari Jawa, dari Irian, rata-rata kita bisa berbahasa Indonesia. Itu misi pertama. Yang kedua, misi pertama yang ketiga, kalau kita lihat di ayat yang ke-22 sampai 23. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada gereja di Yerusalem. Lalu gereja di Yerusalem itu mengirim Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi ini merupakan misi pertama yang ketiga. Nah setelah Injil diberitakan kepada orang-orang yang
berbahasa Yunani di kota Antioquia Syria, kota yang terbesar nomor 3. Dikatakan sebelumnya karena banyak orang yang percaya di situ, tidak sedikit ya, karena tangan Tuhan menyertai mereka. Gereja di Yerusalem, gereja orang Yahudi yang dilayani oleh para rasul. Di situ ada Petrus, ya. Di situ ada saudara tirinya Yesus yang bernama Yakobus. Mereka melayani di Yerusalem dan mereka sekarang mengutus satu orang, mengirim satu orang loh, yang bernama Barnabas. Nah, nama Barnabas ini terkenal di kalangan Kristen. Sebenarnya kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 4, mari kita buka. Nama dia itu bukan Barnabas tuh. Barnabas adalah gelarnya yang diberikan pada dia karena dia terkenal orang yang baik. Coba kamu baca Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 36. Mari kita buka. Demikian pula dengan Yusuf, nama aslinya Yusuf, yang oleh rasul-rasul dipanggil disebut dengan gelar Barnabas. Artinya putra penghiburan. Seorang dari suku Lewi dari pulau Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul di gereja Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu ada gereja yang dilayani oleh para rasul. Dan para rasul ini sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus katakan kepada mereka, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang penting ya. Bersaksi sampai ke ujung bumi berarti kita harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia loh. Kalau kita sekarang mau memulai ke seluruh Kabupaten Kuburaya, ke seluruh Provinsi Kalimantan Barat, ke seluruh Indonesia, terus dilanjut dengan apa? Ke seluruh dunia. Tidak pernah Tuhan Yesus ralat tuh perintahnya tuh kepada gerejanya loh. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya sama perintahnya. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus di seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita belum tahu tentang hal ini, maka kita harus tahu ya bahwa gereja itu bukan hanya Tuhan Yesus tentukan berdiri di satu tempat, tetapi harus ya, menjadi saksi di seluruh dunia. Nah, untuk mencapai itu Tuhan Yesus itu turun tangan. Ya, pertama tadi saya katakan Tuhan Yesus membencarkan orang gereja sehingga mereka menjadi pengungsi. Dan waktu mereka mengungsi, mereka nggak sangka akan sampai di kota nomor 3 yang paling besar. Dan gereja di situ Tuhan buat berkembang. Sehingga ketika berkembang, pelayanan mereka itu ya tidak bisa mereka handle ya setempat. Dan Tuhan sekarang menggerakkan para pemimpin gereja di Yerusalem mengutus satu orang yang bernama Yusuf, tapi dipanggil Barnabas. Kenapa namanya Barnabas? Karena dia orang yang baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Kalau kalian nanti punya anak laki-laki ya, boleh kasih dia nama Barnabas. Nama aslinya Yusuf. Nama Yusuf itu papa mamanya yang kasih. Tetapi nama Barnabas itu Tuhan yang kasih. Ya, kadang-kadang kita ingin ya nama kita menjadi terkenal. Siapa sih nama yang paling terkenal di dunia saat ini? Kalau nggak salah namanya Ronaldo. Kenapa? Karena followernya itu 335 juta orang. Nggak ada orang yang sebanyak itu followernya. Siapa yang kasih dia nama Ronaldo? Ya bapak ibunya. Tapi di mata Tuhan itu tidak penting loh. Nama yang orang tua kita kasih kepada kita, kita mau buat dia jadi terkenal. Sekolah kasih gelar ya. Ya, pertama-tama gelarnya S1, S2, S3. Ya, supaya terkenal. Ya, jabatannya makin tinggi dari ketua RT, camat, bupati, gubernur, presiden. Kalau bisa begitu kan, terkenal. Tapi nama yang diberikan orang tua. Tapi ada yang lebih penting daripada itu loh, yaitu kalau kamu melayani di gereja, Tuhan beri kamu sebutan seperti Yusuf disebut sebagai Barnabas, putra penghiburan. Kenapa dia itu diberi gelar? Kalau kita pelajari ya, dalam Kisah Rasul 11
ayat yang ke-22 sampai 24, itu ada 7 hal yang dapat kita catat. Yang pertama, kenapa Barnabas itu diutus? Karena dia pertama-tama orang yang taat. Disuruh pergi, dia mau pergi. Dia nggak bilang, oh kok utus saya lah. Kan banyak orang-orang di gereja Yerusalem, kok saya yang diutus. Dia nggak bilang begitu, dia taat. Yang kedua, Barnabas ini bukan hanya taat, dia melakukan pekerjaan Tuhan di gereja Yerusalem. Pertanyaan sekarang kepada kita, apakah kita melakukan pekerjaan Tuhan? Caranya bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan? Kamu harus diajak oleh hamba-hamba Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Contohnya, kita diajak untuk mengabarkan Injil. Sebelum mengabarkan Injil, akan ada pelatihan bulan Oktober. Jadi kita semua mengikuti pelatihan itu, dan kita bisa mengabarkan Injil. Nah, itulah kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kamu bilang, aku sibuk ya, aku bekerja, aku punya agenda, nggak mau ikut, nggak boleh. Kita harus ikut. Sehingga Barnabas ini, kalau kita lihat, yang pertama dia taat, disuruh pergi dia mau pergi. Yang kedua, dia memang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau dia tidak melakukan pekerjaan Tuhan, mana mungkin dia yang diutus. Dia adalah yang terbaik di antara orang-orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani. Dia dikirim, putra penghiburan. Yang ketiga, waktu dia sampai di Antioquia Syria, Tuhan itu membuka matanya, melihat apa yang terjadi di Antioquia. Itu tidak pernah dia lihat di Yerusalem. Kalau di Yerusalem dia melihat orang-orang Israel yang bersunat, yang percaya Yesus. Tetapi di Antioquia ada orang yang tidak bersunat, percaya Yesus. Dan mereka tidak bisa berbahasa Ibrani, tapi berbahasa Yunani. Dan dia melihat pelayanan di situ maju, dan dia itu bersukacita. Jadi kalau kamu melihat ada pelayanan di gereja ini maju, kamu harus bersukacita. Kamu melihat hidup kawan kamu maju, kamu juga bersukacita. Dia nggak iri loh. Itu karakter dia yang ketiga. Karakter dia keempat, jadi waktu dia melihat pelayanan di situ maju, dia bisa melebur dengan orang-orang setempat. Dan dia mulai mengabarkan Injil, dia mulai mengajar firman Tuhan, menasihatkan orang. Kalau kamu baca di situ, kamu semua harus tetap setia kepada Tuhan. Ini nasihatnya. Setelah kita percaya Yesus, pertanyaannya, kamu setia tidak kepada Tuhan? Bagaimana cara mengukur kita setia pada Tuhan? Setia itu, kita ini mirip dengan Yesus. Apa itu setia? Mirip dengan Yesus. Itu artinya setia. Bagaimana kita bisa mirip dengan Yesus kalau kita nggak pernah membaca firman-Nya? Kita nggak tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Kita nggak tahu ya, Bapa itu ya sifat-sifatnya seperti apa. Alkitab tidak pernah kita baca. Kita setiap hari sibuk-sibuknya apa? Begitu bangun, HP. Ada waktu senggang, HP. Mau tidur, HP. HP. Jadi kamu kayak HP. Kamu kayak apa? YouTube. Kamu kayak apa? Facebook. Kamu kayak apa? Instagram. Setia itu artinya mirip dengan Yesus. Bagaimana bisa mirip Yesus? Ini nggak pernah dibaca. Bacalah firman Tuhan, maka kita bisa mirip dengan Tuhan Yesus. Saya sering katakan ya, zaman dulu di Jepang, mereka tidak bisa membuat speaker ya, yang bagus. Hanya di Eropa bisa membuat speaker yang bagus. Apa tuh speaker yang bagus? Kalau di sini saya main gitar, dari speaker itu keluar suara gitar, itu namanya bagus, setia. Coba kamu bayangkan, saya di sini main gitar, di situ keluarnya suara piano, bagus nggak speakernya? Ya sekarang ada namanya WiFi kan. WiFi itu artinya kemana-mana kamu pergi ada sinyalnya. Dulu belum ada WiFi, namanya Hi-Fi, High Fidelity. Kalau suara saya didengar tanpa mic ini, kamu tahu ini suara saya. Begitu suara saya direkam, kamu dengarkan dari speaker, kamu tahu itu suara saya. Itu namanya Hi-Fi, High Fidelity. Kamu mirip Yesus nggak? Saya mirip Yesus nggak?
Jangan-jangan saya mirip aktor, artis, drakor. Celaka. Paham ya? Jadi Barnabas ini menasihat mereka, kalian semua harus mirip Tuhan Yesus. Jangan mirip siapa? Jangan mirip dunia. Barnabas kenapa baik? Dia taat, disuruh pergi dia mau. Yang kedua apa? Dia sudah dalam pelayanan di gereja Yerusalem. Ya, bukan dibilang, siapa yang mau pergi? Semua daftar. Yang belum pernah melayani pun diutus, gak bisa. Dia sudah melayani di Yerusalem. Yang ketiga, waktu dia pergi, Tuhan buka matanya loh. Ya, kamu pernah nggak mata kamu terbuka? Mata saya beberapa kali terbuka. Pertama, mata saya terbuka waktu saya pertama kali menginjakkan kaki di Singapura. Kenapa? Karena Singapura tuh bersih luar biasa. Kalau kita balik di Indonesia, kok kotor ya Indonesia ya? Nah, mata kamu bisa terbuka. Kemudian mata saya terbuka berikutnya, beberapa hari lalu, saya melihat video istana terlarang di kota Beijing. Wah, itu besar sekali loh. Mungkin istananya itu sebesar Parit Baru loh. Dari tempat ke tempat berjalan besar sekali. Kamu bayangkan satu kaisar bisa membangun istana sebesar itu, dan di dalam istana itu kamu tahu isinya apa? Selir-selirnya. Disebut istana terlarang. Kenapa terlarang? Tidak boleh laki-laki masuk kecuali dikebiri. Jadi manusia menjajah manusia. Lihat tuh di YouTube tuh ada tuh namanya Forbidden City. Kota terlarang. Kenapa disebut kota terlarang? Tidak boleh ada pria masuk kecuali kaisar, karena di dalamnya itu semuanya selir dia. Kecuali ya kasim-kasim yang sudah dikebiri yang boleh masuk. Buat mata saya kaget loh, kok bisa ya satu orang itu ya begitu di dunia ini berkuasa, menguasai banyak orang. Mata kita terbuka, tapi di sini yang paling penting mata Barnabas dibuka melihat Tuhan Yesus bekerja, bukan lagi seperti Yerusalem. Di Yerusalem dia melihat banyak orang Yahudi percaya, tapi di sini dari segala bangsa. Ada orang Jawanya, ada orang Dayaknya, ada orang Melayunya percaya Yesus. Mata kamu jadi terbuka. Jadi Barnabas yang pertama dia taat, dia dalam pelayanan, dia dibuka matanya. Yang ketiga, dia sampai di situ, dia mengabarkan Injil juga bersama mereka dan mengajar firman supaya gereja di Antioquia itu setia. Setia kepada apa? Kepada firman Tuhan. Karena mereka dari bangsa-bangsa lain penyembah berhala, mereka nggak punya kitab perjanjian lama. Siapa yang tahu? Dia orang Lewi, Barnabas, Yusuf, dia tahu perjanjian lama. Dia mengajarkan itu kepada mereka. Seperti sekarang, kami lebih dulu tahu. Kami harus ajarkan kepada kalian supaya kalian tahu. Dan tiga hal yang terakhir. Coba lihat ayat 24. Barnabas orang baik. Yang berikutnya, Barnabas penuh dengan Roh Kudus dan iman. Apa itu iman? Iman itu artinya dia percaya pada firman, dan dia juga percaya melalui kesaksiannya dia bisa membawa orang percaya Yesus. Itu iman. Dia percaya dengan bekerja bersama-sama orang Kristen, dia bisa mendirikan begitu banyak gereja. Itu iman. Kamu ditanya, gereja kita beriman gak? Kamu beriman gak? Selain kamu sudah percaya Yesus, kamu harus berdoa untuk keluarga kamu yang belum percaya, sehingga mereka beriman. Kamu percaya dengan mengabarkan Injil Tuhan Yesus, dengan bercucuran air mata, dengan rajin, walaupun COVID-19 kita tetap mengabarkan Injil. Kita berharap orang yang belum tahu Injil bisa percaya Yesus. Itulah iman. Mengerti? Barnabas dia beriman. Dia beriman kalau dia melayani bersama-sama anak-anak Tuhan, akan banyak orang lebih tahu firman. Dan kalau kita sudah lebih tahu firman, pasti kita mau terlibat dalam pelayanan pengabaran Injil. Ya, kamu yang sudah punya anak di rumah, kamu dengarkan khotbah, kamu akan bawa anak kamu belajar firman. Nggak mungkin kamu yang baik ini kamu simpan sendiri.
Barnabas baik, penuh Roh Kudus, penuh dengan iman. Dia percaya. 7 hal ya. Yang pertama, dia taat, disuruh melayani, dia pergi. Dia nggak banyak cincong, nggak banyak alasan. Yang kedua, dia sudah terlibat pelayanan sebelumnya, bukan serta-merta loh dia disuruh pergi melayani. Yang ketiga, dia datang ke kota itu, matanya terbuka. Dia tidak pernah melihat ada orang-orang yang tak bersunat percaya Yesus. Di Yerusalem itu kebanyakan orang Yahudi yang percaya, matanya dibuka. Yang keempat, dia langsung bergabung dengan tim di situ. Ya, ada masalah kalau kamu nggak bisa bekerja sama dengan orang. Pelayanan tuh nggak mungkin ya, pelayanan 1 orang atau 2 orang saja. Tim, seperti sepak bola, minimal ada 11 orang main, ada pelatihnya, banyak pelatihnya. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang, kamu tidak bisa seperti Barnabas. Kemudian Barnabas berikutnya dikatakan dia baik, penuh Roh Kudus, dan dia penuh iman. Ya, iman itu punya cita-cita untuk Tuhan. Apa cita-cita kamu untuk Tuhan? Yang pertama, keluarga kamu seluruhnya percaya Yesus. Itu cita-citanya. Kamu punya cita-cita, dengan saya punya cita-cita sama. Keluarga saya ada yang belum percaya, saya juga bergumul supaya mereka percaya. Kita sama-sama punya cita-cita yang sama. Membawa orang yang belum percaya Yesus dan mendirikan gereja Yesus di segala tempat. Ini yang kita lihat ya dalam peristiwa ketiga. Gereja Yerusalem dipencar ke Antioquia. Ke mana? Pulau Siprus. Ke mana lagi? Tirus, Sidon, Finisia. Tapi mereka masih memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi. Ayat 20-21, dari Siprus dan Kirene orang Afrika datang ke situ, mulai mengabarkan Injil kepada orang Yunani yang bukan Yahudi. Dan banyak mereka percaya Yesus. Karena gereja Antioquia itu kota nomor 3 terbesar di dunia, berkembang. Jadi gereja Yerusalem itu mendengarkan dan mereka mengutus Barnabas, putra penghiburan, datang ke situ. Dan kita sudah belajar apa yang dilakukan Barnabas sampai di situ. Dia bisa bergabung dengan tim di Antioquia, bersama-sama mereka mengabarkan Injil dan mengajar firman. Misi pertama keempat, coba kita lihat ya, ayat berikutnya 25-26 ya. Karena Barnabas itu penuh Roh Kudus, sejumlah orang dibawa Barnabas percaya Yesus. Dia juga di situ mengabarkan Injil karena dia bisa bahasa Yunani. Dia bawa banyak orang yang berbahasa Yunani percaya Yesus. Kalau kamu bisa bahasa Teochew, saya nggak bisa. Kamu bawa orang Teochew Pontianak percaya Yesus. Ya. Kamu bisa bahasa Madura, bawa orang Madura percaya Yesus. Barnabas bisa bahasa Yunani, dia membawa banyak orang berbahasa Yunani percaya Tuhan Yesus. Paham? Nah, misi pertama yang keempat apa yang terjadi? Ayat 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia Syria. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja di sana 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali. Kenapa ya kita punya judul sekarang misi pertama disebut orang Kristen? Karena ini memang pertama kali terjadi dan peristiwa ini ya pertama kali terjadi. Nah, ketika Barnabas mengabarkan Injil, dia melihat banyak orang berbahasa Yunani percaya Yesus. Karena begitu banyak orang percaya, tim yang ada di Antioquia Syria itu sudah nggak mampu melayani. Nah, Tuhan membuat Barnabas sebelumnya pernah berjumpa dengan seorang yang bernama Saulus. Coba kita baca pasal 9. Seorang teroris yang suka menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tiba-tiba Tuhan Yesus tangkap dia loh, ini tangkap loh.
dan Tuhan Yesus buat dia bertobat. Dan waktu Tuhan Yesus buat dia bertobat, Saulus itu pemimpin muda yang punya cita-cita sangat besar untuk membasmi kekristenan. Dalam satu saat Tuhan Yesus buat dia berbalik Allah, sehingga dia sekarang menjadi orang yang mengajak sebanyak-banyaknya orang percaya Yesus. Tetapi karena dia bertobat, sebelumnya dia adalah orang yang begitu jahat, orang-orang itu tidak percaya sama dia. Betul nggak nih Saulus ini percaya Yesus? Nah, kalau kita lihat waktu Saulus bertobat, ada pesan khusus dari Tuhan Yesus pada dia loh. Coba kita buka Kisah Rasul 9 ayat 15. Kenapa Barnabas ini menjemput Saulus? Kenapa dia tahu Saulus berada di mana? Penting ya, kalau kita punya teman, kita harus tahu teman kita itu bisa bikin apa. Baru nanti kita panggil dia melakukan tugas untuk Tuhan di dalam bidang yang dia kuasai. Ini penting loh. Kita jangan hidup nggak mau tahu dengan keadaan orang. Ya, dia tahu ya. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini Saulus adalah alat pilihan untukku untuk memberitakan namaku, nama Tuhan Yesus, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Tuhan sudah tentukan Saulus ini ketika diangkat menjadi Rasul Paulus, tugasnya adalah mendirikan gereja-gereja yang bukan Yahudi sebanyak-banyaknya. Itulah Tuhan sudah punya tujuan pada hidup kamu dan hidup saya loh. Cuma sekarang kamu tahu nggak apa Tuhan ingin kamu lakukan di dunia ini? Tuhan sudah punya tujuan loh. Saulus waktu bertobat, Tuhan pesan sama Ananias. Ananias kan nggak kenal Saulus. Disuruh pergi mengunjungi Saulus, membaptis Saulus, menumpangkan tangan sama Saulus. Ananias nggak berani. Tuhan itu kan orang jahat itu. Apa nggak salah? Kira-kira begitu ya. Tapi dia pergi juga. Dia begitu mendoakan Saulus, mata Saulus terbuka dan dia membaptis Saulus. Tetapi coba lihat ya, Saulus tidak serta-merta diterima gereja di Yerusalem, karena dia pernah banyak menangkap orang Kristen, membunuh orang Kristen. Kemungkinan gereja di Yerusalem ada keluarganya pernah dibantai oleh timnya Saulus. Kira-kira dia bisa diterima nggak? Dia dulu pembantai orang Kristen, dan orang-orang yang mati di situ termasuk keluarga Stefanus. Kira-kira ya bisa nggak dengan gampang menerima Saulus? Nggak gampang ya. Nah, sekarang ada orang bernama Barnabas. Baca ayat 27. Ya, nggak gampang membawa seorang tuh ke gereja loh. Kalau ada orang baru ke gereja, kalian yang lama di sini nggak mau perhatikan dia, acuh sama dia. Kira-kira minggu depan dia datang lagi nggak? Nah, ada orang yang harus seperti Barnabas, yang peduli ya dengan orang lain. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima Saulus dan membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi yang kenal dengan Saulus adalah Barnabas. Dan Tuhan sengaja mengutus Barnabas ke Antioquia supaya matanya terbuka. Sekarang Injil bukan hanya diberitakan kepada orang Yahudi, sekarang Injil itu harus go international. Go international. Dibawa ke segala penjuru dunia. Dan orang itu yang Tuhan sudah tunjuk namanya Saulus. Nah, makanya kalau kita baca di sini pada misi pertama keempat, Barnabas diutus Tuhan menjemput Saulus di kota Tarsus. Tarsus itu tempat asalnya Saulus loh. Dia berasal dari kota Tarsus. Alkitab tidak menyebut siapa nama bapaknya, tapi disebut Paulus dari Tarsus. Kalau kita lihat ya, dari Antioquia kalau berjalan ya ke Tarsus, itu bukan perjalanan yang dekat. Tetapi Tuhan pimpin dia pergi ke situ. Zaman dulu kan tidak ada telepon. Saulus, kamu ada di mana ya? Nah, aku mau datang ngomong sama kamu. Nggak ada.
Tapi dia berjalan ke Tarsus. Coba kamu kalau lihat di sini di peta bagian belakang. Ya, jadi orang Kristen jangan buta peta ya. Jangan hanya tahu Google Map aja. Ya, mau ke mall ini ya Google Map-nya bagaimana dipakai. Ini petanya kamu pakai. Ya, bagian belakangnya. Nah, kamu lihat dari Antioquia dia berjalan ke utara ke Tarsus. Jauh loh. Untuk menjemput Saulus. Nah, Saulus ini juga sudah lama dia menunggu pelayanan loh. Dan Saulus itu sudah melayani di Tarsus. Tetapi sekarang dia mendengarkan dari Barnabas yang sudah jadi kawan dia waktu dia bertobat, pelayanan di Antioquia itu berkembang dan kota Tarsus itu kalah besar dari kota Antioquia. Dia mengajak, kemudian setelah itu Saulus bergabung dengan Barnabas dan mereka melayani di gereja Antioquia Syria selama 1 tahun. Dengan bergabungnya Saulus dan Barnabas, lebih banyak orang percaya di kota Antioquia. Sehingga waktu gereja pertama itu mengungsi ke Antioquia, ya seperti misalnya kita mau mendirikan gereja di Pontianak, orangnya belum banyak, paling-paling kita bisa sewa tempat kan. Tapi ini sudah banyak yang percaya Yesus, begitu banyak orang Kristen berkumpul di kota Antioquia Syria, kemudian kan harus dikasih nama tuh, siapa mereka, ya kan? Kelompok ini apa namanya? Baru di situ kalau kamu baca pasal 11 ya dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-26, di Antioquia lah murid-murid yang belajar ya perjanjian lama plus ya Injil Tuhan Yesus itu disebut Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Siapa itu Kristus? Kristus adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Siapa dia? Yesus dari Nazaret adalah Kristus. Dia nabi karena dia memberikan kita firman, dia adalah imam, dia mati untuk dosa kita. Dia adalah raja, dia sudah bangkit dari kematian dan dia akan datang sebagai raja segala raja. Dan sekarang kalau kita percaya Yesus, dia titipkan kita misi, dan kalau kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan pasti berhasil. Ada nggak di dunia ini tim sepak bola yang setiap tahun harus juara 1? Nggak ada. Ada nggak orang yang setiap tahun tuh dia kalau main badminton selalu nomor 1? Nggak ada. Tetapi kalau kamu lakukan pekerjaan Yesus pasti berhasil kalau dengan cara Yesus, nggak pernah akan gagal. Ini dibuktikan oleh Barnabas, dibuktikan oleh Saulus. Karena mereka berdua melayani, nanti kalau kamu baca pasal 13, mereka pergi lagi mengabarkan Injil. Gereja-gereja itu berdiri sehingga kita punya kitab suci perjanjian baru. Kalau nggak ada pelayanan mereka, mana ada surat yang namanya surat Tesalonika? Mana ada surat yang namanya surat Filipi? Nggak ada. Sehingga melalui pelayanan mereka, gereja-gereja berdiri. Sekarang tantangannya pada kita loh. Gereja kita mau nggak dipakai Tuhan Yesus untuk mendirikan sebanyak-banyaknya gereja di dunia? Mulai dulu Kalimantan Barat loh, 13 kota saya sudah bilang loh. Kita berdoa, Tuhan kasih kita kemampuan. Perginya pertama 1 orang, Barnabas saja. Sekarang tambah 2 orang, jadi Barnabas dan Saulus. Nah, berikutnya misi pertama yang kelima, kamu lihat ayat 27-28. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi. Pertama Barnabas diutus. Sekarang 1 tim diutus. Sesuatu yang penting, sesuatu yang besar harus dimulai dengan langkah pertama. Kalau gereja kita satu saat bisa mengirimnya menginjil ke kota lain untuk melayani mendirikan gereja, itu adalah langkah pertama dari langkah-langkah berikutnya. Siapa tahu di antara kalian ada yang mau sekolah Alkitab, setelah tamat mau dikirim ke kota lain mengabarkan Injil, mendirikan gereja, itu langkah pertama. Tapi di sini setelah Barnabas diutus, waktunya sudah berapa? Lebih dari 1 tahun loh. Karena Paulus ya dengan Barnabas sudah melayani 1 tahun, Barnabas sendiri sudah melayani beberapa waktu. Jadi paling tidak ada 2 tahun. Mereka melihat pelayanan di Antioquia berkembang. Ya, kalau kamu diutus melayani Tuhan, jangan takut
pelayanan itu tidak berkembang. Ya, kalau kita disuruh buka toko, mungkin tokonya tutup, nggak ada yang beli ya. Tapi kalau kamu diutus mengabarkan Injil, mendirikan gereja, kamu setia loh. Kuncinya apa? Setia. Nah, seperti Yesus melayani, kamu ikuti aja. Dan begitu kamu setia, Tuhan akan memberkati pelayanan itu. Seperti Barnabas, dia pergi sendiri karena pelayanan berkembang, dia ajak Saulus. Sekarang semakin berkembang, orang percaya di situ pertama kali disebut Kristen. Orang di Yerusalem ini bingungnya, kok sekarang orang di Antioquia itu sudah ada dapat gelar baru, Kristen. Nanti gereja berdiri namanya gereja Kristen. Mereka kirim sekarang banyak nabi. Apa itu nabi? Nabi itu adalah orang yang diberikan Tuhan pengetahuan hal apa yang akan terjadi. Nanti kita pelajari orang yang bernama Agabus. Agabus ini namanya muncul 2 kali dalam Kisah Para Rasul. Dia mengatakan 2 hal yang belum terjadi akan terjadi. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Karena dia dikasih tahu rencana Tuhan. Seperti Nuh ya. Tuhan bilang sama Nuh, kamu bangun bahtera. Karena tidak lama lagi aku akan turunkan hujan. Dan bumi ini akan saya musnahkan. Yang disebut oleh siapa? Nuh. Karena dia nabi. Kemudian Elia. Elia dikasih tahu Tuhan, aku akan tidak turunkan hujan 3,5 tahun. Kamu kasih tahu tuh Raja Ahab, dia kasih tahu betul-betul hujan tidak turun 3,5 tahun. Nabi Yusuf juga kan, dia kasih tahu Firaun, panen berlimpah 7 tahun, setelah itu kelaparan 7 tahun. Kau tunjuk 1 orang untuk mengurusi negara Mesir. Raja itu bilang, kamulah Yusuf jadi Perdana Menteriku. Ini namanya nabi. Sekarang ada nggak nabi? Kalau kamu lihat di YouTube ada orang ngaku nabi. Nabi palsu yang ada. Sejak Alkitab ini selesai ditulis, tidak ada lagi nabinya. Tiba-tiba Tuhan berjumpa dengan saya. Oh, Indonesia ini COVID-nya akan selesai 5 tahun lagi. Terus saya bilang dari mimbar nih, dengarkan baik-baik. Ini adalah Nabi Peter Yoksan. Apa pesan Tuhan? COVID di Indonesia akan selesai 5 tahun lagi. Kamu percaya? Jangan percaya. Karena tidak ada lagi nabi. Nabi itu sampai selesai kitab ini ditulis, nggak ada nabi. Kalau ada orang muncul berikutnya menyebut dirinya nabi, itu palsu. Ya, banyak nabi kan, mendirikan agama kan, nggak ada lagi. Selesai. Agabus dia bilang 2 hal, ya, akan terjadi kelaparan, nanti kita pelajari. Dari ayat yang ke-27-28, Agabus oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu ya betul-betul terjadi pada zaman Claudius. Kisah Rasul ini adalah sejarah gereja, sejarah dunia. Claudius itu adalah raja Roma yang berkuasa antara tahun 45, ingat ya Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Ya, gampang ingatnya sampai 50-an. Jadi di zaman dia terjadi kelaparan yang besar di dunia ini. Kenapa kelaparan bisa terjadi? Itu panen gagal. Ya, kenapa dulu di Ethiopia itu sering kali ya, kalau kita lihat gambar di Ethiopia orangnya kurus, gak punya makan ya. Terus dia terbaring di jalan. Terus ciri khas orang Ethiopia apa? Lalat itu begitu banyak di mana? Di tubuhnya. Kelaparan di Ethiopia karena gagal panen. Tetapi kalau sekarang kamu lihat Ethiopia, pertaniannya maju karena dibantu oleh Israel. Ya, mereka bisa membuat pengairan yang bagus ya dengan sistem komputer. Sehingga mereka itu punya musim panen yang tidak gagal lagi. Jadi kita nggak pernah dengar lagi sekarang ya, oh Ethiopia itu kelaparan, nggak ada lagi. Nah, Tuhan sengaja mengumumkan kelaparan itu di gereja Antioquia. Sengaja loh. Tidak ada sesuatu terjadi kebetulan ya dengan gereja ya. Semua Tuhan sudah sengaja, Tuhan sudah punya rencana. Dan ketika diumumkan, ya, ini peristiwa yang kelima, misi pertama datang rombongan nabi. Di situ orang yang disebut namanya Agabus. Ya, dia pertama berkata akan ada terjadi kelaparan. Nanti kalau kamu baca di pasal 20-an dia berkata Saulus ini ya kalau ke Yerusalem akan ditangkap. Dan betul Saulus ditangkap. Dia gunakan ikat pinggang Saulus. Jadi belum terjadi, dia sebut terjadi. Kenapa bisa? Karena Tuhan yang kasih tahu dia, Roh Kudus ya. Sekarang ada nggak? Nggak ada lagi. Ya. Jangan percaya
kalau pendeta meramal sesuatu, itu bohong ya. Tugas dari hamba Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Nabi, Rasul Yesus nggak ada lagi sejak Alkitab ini selesai ditulis. Nah, kenapa sampai dikirim ke kota Antioquia? Karena gereja di Antioquia itu nanti akan membalas kebaikan gereja Yerusalem. Kenapa membalas kebaikan gereja Yerusalem? Karena gereja di Antioquia itu kotanya besar, anggota gerejanya itu lebih punya banyak uang. Sehingga gereja Antioquia itu ya, mereka membalas ya kebaikan dari gereja Yerusalem dengan mengirimkan persembahan-persembahan. Jadi ini mengajarkan kepada kita apa? Hal yang penting, bahwa gereja di seluruh dunia itu derajatnya sama di mata Tuhan. Misalnya begini, kalau gereja kita diizinkan untuk mendirikan gereja misalnya di tempat yang lain, itu bukan berarti gereja di situ itu anak buah kita, bukan loh. Di gereja yang baru berdiri di situ, Tuhan akan mengirim gembala sidangnya yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, gereja di Antioquia ini, kalau kita baca bagian terakhir ayat 29, lalu murid-murid memutuskan mengumpulkan sesuatu sumbangan persembahan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di sini ya ada kata sesuai kemampuan masing-masing. Kalau kamu bekerja, gaji kamu 5 juta, kamu kasih 500.000 per puluhan. Kalau kamu punya usaha, 1 bulan untungnya 10 juta, berarti perpuluhannya 1 juta. Kalau kamu lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4, pasal 5, itu mereka menjual barang loh, menjual loh, diberikan semua kepada gereja. Itu sementara. Ya, kalau zaman dulu di zamannya negara komunis kan begitu. Ya, semua harta rakyat boleh dirampas jadi milik negara. Ya kan? Komunis. Ya, pernah terjadi di Alkitab. Di zamannya siapa? Ananias Safira, di zamannya Yusuf. Karena gereja Yerusalem itu miskin, mereka dianiaya, dan mereka yang punya harta menjual hartanya dan membawa uang semuanya loh ke kaki dari para rasul. Kalau sekarang nggak lagi loh. Ya, jangan sampai ada orang percaya, oh Tuhan Yesus akan datang bulan Desember nanti. Jadi kita akan hidup sampai bulan Desember. Sekarang jual rumahmu, jual mobilmu, jual semuanya, bawa ke gereja uangnya. Kita habiskan, enggak. Dengan apa? Kemampuan masing-masing. Kalau dulu kamu sekolah kan, terima uang dari orang tua, nggak punya kemampuan kan? Tapi sekarang sudah kerja loh. Ya, yang sudah kerja, sudah punya income, jangan lupa kamu harus bawa persembahan ini untuk melayani Tuhan. Persembahan yang paling besar apa? Kamu mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya, saya harap di sini ada anak-anak muda yang satu saat bilang, saya mau ya seperti Barnabas, saya mau seperti Saulus menjadi hamba Tuhan yang full time. Itu persembahan yang paling besar. Nah, mereka mengumpulkan persembahan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Karena terjadi kelaparan di situ, gereja Antioquia itu lebih makmur. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada gembala-gembala sidang di sini penatua dengan perantaraan siapa? Barnabas dan Saulus. Ini misi pertama yang ke-6. Tuhan membuat gereja di Yerusalem, gereja yang mengirim misionari, itu gereja yang miskin. Tapi gereja di Antioquia itu gereja yang lebih kaya, dan gereja-gereja yang berdiri di luar Yerusalem itu menjadi gereja-gereja yang punya kemampuan keuangan lebih kuat daripada gereja Yerusalem. Dan selalu Paulus kemana-mana pun dia pergi melayani, dia selalu berpesan kepada gereja-gereja yang dia layani di Eropa, Asia, kamu kumpulkan persembahan, dan nanti kalau saya pergi ke Yerusalem, uang ini akan saya bawa bersama-sama dengan ya orang yang kalian percaya, dengan surat berapa uang yang kamu mau kirim, ya ada catatannya, dan dia berangkat bersama-sama saya ke Yerusalem dan serahkan uang ini kepada gereja di Yerusalem yang lebih miskin. Jadi gereja itu sama posisinya di mata Tuhan. Bukan gereja ini menjadi anak buah dari gereja ini, enggak. Dan pola yang Tuhan berikan kepada Saulus dan Barnabas terus Paulus lakukan, enggak pernah dia rubah pola itu. Coba kita baca 2 Korintus pasal 9. Ini pelayanan Rasul Paulus
Dia berpesan kepada gereja di Korintus, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Karena Yerusalem itu mereka itu dibenci oleh orang Yahudi loh. Sampai bait Allah diruntuhkan tahun 70, gereja Yerusalem tidak pernah jadi kaya. Tak pernah. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi sudah menyelipkan Yesus, dan orang yang percaya Yesus di situ selalu dibenci dan dikucilkan. Sehingga mereka bisa bertahan itu berdasarkan kiriman, ya, persembahan dari gereja-gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus melalui rasul-rasul dan Paulus dan Barnabas. Coba baca ya, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan jantungmu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi di Makedonia, kataku Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Jadi banyak gereja sudah siap dengan persembahan mereka, dan kamu gereja Korintus harus siap. Jadi waktu aku datang, uang kamu sudah siap. Kamu kirim orang bersama saya, bawa uang ini ke Yerusalem. Jadi begini pelajarannya, apa yang Tuhan sudah lakukan, dan kalau itu berhasil membawa orang percaya Yesus, membuat gerejanya maju, kita tinggal ulangi. Ya, namanya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru. M itu sedikit modifikasi. Jadi Paulus itu dia melihat Tuhan membawa gereja di Antioquia, membantu gereja Yerusalem. Sekarang kemana-mana pun dia dipakai Tuhan, membangun gereja. Dia lihat gereja setempat ekonominya bagus, dan dia tahu ya uang persembahan mereka nggak habis mereka pakai. Dan itu dia bilang bawa ke Yerusalem untuk membantu gereja Yerusalem yang selalu miskin. Kalau zaman sekarang ini agak berbeda ya. Gereja yang bisa mengutus misionari biasanya gereja yang lebih mampu secara ekonomi. Ya, gereja yang kurang mampu, tetapi siapa tahu ya kalau Tuhan memimpin kita membangun gereja di kota Jakarta atau ibu kota baru nanti kan. Ya, orang-orang di situ lebih mampu sehingga keadaan ekonomi mereka akan lebih besar daripada kita di sini. Yang terjadi di Antioquia Syria. Gereja itu di nomor 3 paling besar di dunia, lebih besar dari Yerusalem, dan banyak orang percaya, dan mereka punya kemampuan ekonomi yang lebih baik daripada gereja Yerusalem, dan mereka membalasnya kepada gereja di Yerusalem. Artinya apa yang pernah kita lakukan dan berhasil, tinggal kita ulangi. Ya, Tuhan sudah membawa kita membangun gereja di satu tempat, kita pakai dengan cara yang sama ke tempat yang lain. Kabarkan Injil, ada orang percaya, dirikan gereja. Pertama-tama mungkin dengan tempat yang tidak permanen, seperti di Hanura Permai, hanya rumah saja, ada tempat parkirnya. Baru setelah itu Tuhan kasih tempat yang lebih permanen. Kalau kita mau berekspansi kerajaan Allah ke kota lain juga sama. ATM, amati, tiru, ya, dan magnify, kuatkan. Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama, misi pertama Allah dalam amanat agung membawa Injil ke seluruh dunia. Dia membuat gereja di Yerusalem itu kocar-kacir, sehingga tersebar, bukan hanya tersebar ke mana Fenisia, tapi juga ke pulau Siprus dan ke kota nomor 3 paling besar di dunia yang namanya Antioquia Syria. Itu yang pertama. Tetapi di situ dikatakan di ayat 19 mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tidak lama kemudian kalau kita lihat ayat 20-21, itu ada orang Kristen yang datang dari pulau Siprus dan dari Afrika Kirene. Ya, kemungkinan mereka datang untuk cari kerja atau apa, kita nggak tahu. Sampai mereka di kota Antioquia Syria, mereka ini mulai memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena Yahudi kan di kota Antioquia kan nggak banyak. Kalau untuk memperluas Injil harus diberitakan kepada semua manusia di situ dengan bahasa internasional, bahasa Yunani, dan Tuhan sebut di situ banyak orang percaya bertobat pada Tuhan. Yang ketiga, misi pertama yang ketiga di sini, setelah berita itu terdengar oleh gereja Yerusalem, para rasul, ada Petrus di situ, ya ada Yohanes, ya, dan saudara tiri Yesus yang bernama Yakobus,
mengutus Barnabas. Tadi kita belajar ada 7 kriteria Barnabas. Kenapa dia diutus? Dia bukan orang sembarangan, nama aslinya Yusuf. Nama kita asli ini nggak penting. Ya, nama yang penting itu nama yang Tuhan berikan kepada kita. Orang ini namanya Barnabas. 1, dia taat, disuruh pergi, dia mau pergi. Ya, kamu enggak? Kalau papa mama kamu bilang A sesuai dengan firman, kamu ikuti loh. Kecuali papa mama bilang sama kamu A tapi nggak sesuai firman, nggak boleh ikuti. Misalnya papa mama bilang sama kamu, minggu nggak boleh ke gereja, kamu ikut, nah, salah. Ya, apa yang dikatakan sesuai dengan firman, jalankan. Dia taat, dia sudah dalam pelayanan, dia melayani Saulus. Tadi kita sudah belajar. Dia menjual harta, memberikan persembahan semuanya pada gereja. Yang ketiga, Barnabas itu orang seperti apa? Dia dibuka matanya. Ya, kamu pernah dibuka matanya oleh Tuhan? Saya harap iya ya, kamu bisa dibuka matanya oleh Tuhan. Gimana dibuka matanya? Mengabarkan Injil, orang percaya Yesus. Mengajak teman, sebelumnya dia menyembah berhala, dia mau ke gereja, dia mau percaya Yesus, mata terbuka loh. Minta sama Tuhan, buka mata saya. Orang tua saya itu menyembah Loya, bahkan Loktung ya. Jadi dukun orang Tionghoa. Kamu berdoa, kabarkan Injil, dia percaya Yesus, itu mata kita terbuka. Ya, Barnabas tuh matanya terbuka. Oleh apa? Oleh orang percaya di Antioquia. Dan dia bergabung dengan tim di situ. Dia bisa melayani sama-sama. Jadi orang tuh harus bisa kerjasama. Kalau kamu nggak bisa kerjasama, nggak punya temen, pelayanan tuh susah. Dia bisa bekerja sama. Itu Barnabas melayani, dikatakan oleh Alkitab. Yang keempat, Tuhan menambah orang percaya lewat Barnabas. Ya, kalau saya percaya, kalau kamu ikut pelayanan, Tuhan menambah orang percaya melalui pelayanan kamu, nama Tuhan dimuliakan. Ingat ya. Dan waktu berjalan, ketika pelayanan Barnabas berkembang, dia nggak mampu handle sendiri. Tuhan sudah pertemukan dia sebelumnya, yang kelima, dengan orang yang bernama Saulus. Dalam pasal 9 ayat 15, dan Saulus itu sudah dipesankan untuk melayani orang tak bersunat. Saulus sudah saksikan sama Barnabas tuh, bahwa Tuhan kasih dia pesan, melayani orang tak bersunat, melayani raja-raja. Jadi Paulus tuh pernah khotbah, mengabarkan Injil kepada gubernur Felix dan Festus kalau kamu baca. Dia bisa kabarkan Injil itu pada apa? Raja-raja loh, Raja Herodes. Ini adalah Saulus. Dia ajak Saulus pergi kemana? Ke Antioquia dari Tarsus. Tarsus itu kota lebih kecil. Dia bilang sama Saulus, pelayanan Tuhan ini sekarang di Antioquia nih, pusatnya bukan Yerusalem lagi. Pindah ke Antioquia. Nanti dari Antioquia ini Injil akan sampai ke seluruh dunia. Dia ajak Saulus. Waktu Saulus bergabung dengan Barnabas, mereka menjadi ya, kawan kerja yang bagus. Akhirnya dikatakan oleh Tuhan, mereka melayani bersama-sama setahun, semakin banyak orang percaya. Hingga orang yang banyak percaya harus dikasih nama kan? Namanya siapa? Orang-orang Kristen. Ayat 26. Kemudian yang kelima, misi yang pertama, setelah gereja Yerusalem mendengarkan apa yang dilakukan di Antioquia, mereka dulu hanya kirim Barnabas. Itu 2-3 tahun yang lalu. Sekarang mereka kirim rombongan nabi. Satu nabi bernama Agabus. Sengaja Tuhan kirim Agabus supaya di gereja Antioquia diumumkan akan terjadi kelaparan, dan gereja yang paling parah terdampak adalah gereja Yerusalem dan Yudea. Dan kalian di Antioquia, kota besar yang punya lebih banyak sumber ekonomi, kalian bantu gereja Yerusalem. Tidak serta-merta ya diumumkan keadaan ini di Antioquia. Ada tujuannya, karena pola ini akan dipakai oleh Paulus waktu dia mengabarkan Injil ke banyak tempat, kemanapun dia pergi, dia melihat ya, gereja di situ lebih berhasil secara ekonomi, harus bantu gereja yang kurang berhasil. Tapi bukan berarti gereja yang kamu bantu itu jadi anak buah kamu loh, bukan loh. Kedudukan gereja di mata Tuhan semuanya sama. Ya, kalau Tuhan pimpin kita membangun gereja, katakanlah di desa Kalimantan, kamu nggak cabangnya, bukan. Terakhir,
Kita lihat di sini Paulus akhirnya bersama-sama ya, rekannya Barnabas membawa persembahan ya kepada Tuhan Yesus. Ya, di gereja mana? Gereja Yerusalem. Kita berdoa ya. Bapa, disuruhon agar Engkau supaya firman-Mu yang sudah kami pelajari dapat kami lakukan. Dan kami sangat mengucap terima kasih karena Engkau telah membuat ya gereja Yerusalem berkembang sampai ke Antioquia, bahkan nanti sampai ke ujung bumi. Sehingga kami di Pulau Kalimantan ini bisa percaya Yesus karena adalah kelanjutan dari pelayanan dari gereja di Antioquia. Ya Bapa, mampukanlah kami gerejamu di sini untuk pembinjil dan mendirikan gereja seperti yang sudah dilakukan oleh gereja Antioquia dan Yerusalem. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, tolonglah kami agar kami selalu taat dan setia seperti para rasul, seperti Barnabas dan Saulus. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir adalah nomor 367. Yesus selamatkanku, 367. So re mi. 1, 3. Ku dengar suara gema, Yesus selamatkanmu, kabarkanlah inya, Yesus selamatkanmu, kabarkan pada mereka tentang keselamatannya, bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu, kabarkan warta suka, Yesus selamatkanmu, pada orang berdosa, Yesus selamatkanmu, bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra, bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu, kabarkan keselamatannya, Yesus selamatkanmu, bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu, bersoraklah dan pujian, anugerahnya besarlah, inilah kidung yang menang, Yesus selamatkan. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang pada hari ini Engkau telah kumpulkan gerejamu di atas muka bumi ini untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran dalam kebaktian umum pagi hari. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaktian umum, kebaktian anak, kebaktian usia indah, dan kebaktian keluarga di rumah orang-orang saudara kami yang tidak dapat datang ke gereja. Kiranya semua ini dapat berkenan kepada Engkau. Sebentar lagi ya Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Mohon Engkau memakai kami menjadi saksi Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil seperti Barnabas dan kawan-kawan. Kiranya ya Bapa, melalui pelayanan kami di akhir zaman ini, nama-Mu dimuliakan. Lebih banyak orang bisa percaya Yesus karena tangan-Mu yang bekerja. Ya Bapa, sertailah kami semua, baik yang masih kecil, sudah sekolah, yang sudah bekerja, bahkan seluruh keluarga kami,
agar kami semuanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kami bisa menjadi saksi untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama ya Bapa, nama dari Tuhan Yesus dan nama dari Allah Roh Kudus. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.